Matius pasal 12. Kita akan mulai dari ayat pertama. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Menurut hukum agama Yahudi, saudara, pada hari Sabat itu tidak boleh berbuat apapun. Dia boleh bekerja. Jadi orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang menjadi pengajar agama Yahudi. Jadi mereka mengatakan kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan." Artinya murid-murid Yesus itu sedang melanggar hari Sabat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah." Jadi Yesus mengatakan bahwa Daud pernah juga melakukan hal yang serupa, memakan roti sajian, dan juga para imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah. Artinya mereka bekerja, jadi para imam-imam itu bekerja, melayani pada hari Sabat. Jadi Yesus mengatakan, namun imam-imam itu tidak bersalah. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Artinya dia mengatakan, aku ini melebihi bait Allah. Itulah ketegasan Tuhan Yesus bahwa ia melebihi bait Allah. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Allah sendiri. Makanya ia berkata begitu. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi Yesus mengatakan, apakah kamu mengerti firman Tuhan itu? Di dalam Hosea 6 ayat 6 dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Yesus menegaskan kepada mereka, belas kasihan itu harus lebih diutamakan. Tadi kita baca di ayat sebelumnya bahwa murid-murid Yesus itu sedang lapar. Makanya dia mengatakan itu. Artinya, kasihanilah orang lain itu. Mereka hanya makan bulir-bulir gandum. Masa tidak punya belas kasihan? Itu maksudnya. Kalian pengajar-pengajar Yahudi tidak memiliki belas kasihan. Ada orang yang kelaparan dan dia memakan bulir gandum. Ya, bulir gandum itu sisa-sisa panen, saudara. Orang sudah panen tapi ada sisa-sisanya. Ya. Kenapa tidak lihat itu? Itu harusnya berbelas kasihan. Kalau bisa pun kamu kasih dia makan yang lebih baik. Kalau kamu seorang yang rohaniawan, orang yang berpangkat di dalam bait Allah. Kamu tidak punya itu, tidak punya belas kasihan. Jadi itu maksud Yesus ini. Mereka tidak salah kalau mereka makan, maksudnya. Jadi yang paling diutamakan dalam pengenalan akan Tuhan
Untuk melakukan firman Tuhan sebenarnya adalah belas kasihan. Memiliki belas kasihan kepada sesama manusia. Kasihilah sesama manusia. Kalau hanya makan, itu kan nggak bekerja. Mereka ambil bulir-bulir gandum itu sebenarnya karena memang nggak ada makanan mereka. Jadi itu yang lebih utama bagi kita sebagai orang yang mau mengenal Allah yang benar, yaitu memiliki belas kasihan terhadap orang lain. Seorang yang lapar kita lihat, dia makan sisa-sisa pun kita mengamuk. Nah, itu maksud Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ini memberikan pengajaran di sini bahwa yang lebih penting itu sebenarnya belas kasihan, bukan persembahan. Bukan persembahan korban bakaran itu, bukan. Tapi hati yang benar, mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Kalau tidak memiliki kasih, bagaimana persembahanmu diterima? Karena itu tidak berkenan kepada Allah. Kalau hanya kebencian yang ada di dalam dirimu, persembahanmu tidak diterima. Itu maksudnya sebenarnya. Jadi setiap orang yang memang benar-benar mencari Tuhan, yang mau mengikut Tuhan, harus memiliki belas kasihan. Itu maksud Tuhan Yesus. Jadi dia sengaja melakukan ini untuk memberikan pengajaran. Jadi persembahan itu tidak perlu kalau hatimu tidak benar. Yesus pernah mengajar bahwa Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya, dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah firman. Firman itu adalah Allah. Dan firman itulah yang telah menjadi manusia. Dan dia adalah Yesus. Yesus yang berfirman. Jadi melalui ini kita mengetahui apa sebenarnya kehendak Allah. Kehendak Allah itu supaya kita mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia. Sama seperti diri kita sendiri. Seandainya tadi guru-guru agama ini, pengajar-pengajar Yahudi ini datang membawa makanan, kan itu lebih baik. Ya, jangan makanlah itu kurang baik. Nah ini yang lebih baik. Malah ini komplain mereka. Dan Yesus mengatakan bahwa dia melebihi baik Allah. Masa kamu tidak mengerti? Jadi dia menunjukkan kepada orang Farisi ini bahwa dia melebihi baik Allah. Karena orang Yahudi ini, saudara, sangat mengagung-agungkan baik Allah. Jadi Yesus mengatakan, di sini ada, aku ini melebihi baik Allah. Jadi aku lebih tahu daripada kamu. Ayat 8, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Langsung dia mengatakan, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Aku Tuhannya. Aku yang menentukan Sabat itu sebenarnya. Aku yang memberikan aturan itu. Apa yang boleh dilakukan hari Sabat dan apa yang tidak boleh. Jadi kalau hanya makan, masa tidak boleh? Kan nggak buat jahatnya itu. Yesus pernah mengatakan kalau pada hari Sabat itu boleh berbuat baik. Menyembuhkan orang. Itu tanda kasih. Tanda mengasihi sesama manusia. Ayat 9, setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Jadi rumah ibadat ini, saudara, sinagog. Ya. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba,
dan domba itu terjatuh di dalam lubang pada hari Sabat. Tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Nah, jadi Yesus memberikan argumentasi di sini. Jika dombamu masuk ke dalam lubang, dombamu itu nggak bisa keluar. Kalau enggak dia mati situ. Apakah nggak kau ambil? Itu maksud Yesus. Daripada dia mati kan, kau tolong dia kan, biar jangan mati domba itu. Itu kata Yesus. Itu pada hari Sabat itu bisa dibuat. Dan banyak orang Yahudi yang buat itu. Kalau jatuh dombanya ke dalam lubang pasti diambil lah. Sayang dia. Itu duit. Uang. Ayat 12. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Artinya manusia lebih berharga dari domba. Domba aja. Kau tidak rela kalau domba itu mati. Kalau sakit dia, tersakiti dia masuk di dalam lubang itu. Manusia lebih berharga daripada domba. Jadi pada hari Sabat, menyelamatkan manusia pada hari Sabat lebih berharga daripada menyelamatkan domba. Itu maksud Tuhan Yesus. Ayat 13, lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Inilah Yesus, saudara. Allah yang maha kuasa. Maha kuasa. Jadi dia dengan hanya berkata, ulurkanlah tanganmu. Dia berfirman, saudara. Jadi memang tujuannya untuk berfirman. Jadi ketika ia berfirman, maka ada kuasa yang keluar. Yang membuat orang ini sembuh. Tanpa melakukan gerakan-gerakan apa-apa. Hanya dengan berfirman. Itulah maksudnya yang dikatakan dengan Yohanes 1 ayat 1 itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dalam bahasa Yunani dia dikatakan yang firman itu adalah Allah dan theosin hologos. Allah adalah Allah yang berfirman. Itu maksudnya. Jadi Yesus adalah Allah yang berfirman datang ke dalam dunia ini untuk berfirman. Untuk menyatakan kuasa Allah. Dan dia adalah Allah yang maha kuasa. Ketika ia mengatakan kepada orang ini, ulurkanlah tanganmu. Apa yang terjadi? Orang itu mengulurkan tangannya dan dia sehat langsung. Itulah dia. Itulah tanda-tanda keilahiannya. Itulah tanda-tanda kemahakuasaannya, berkuasa. Bukan hanya kata-kata biasa itu. Kalau kita yang bilang itu, mungkin kita elus-elus, kita urut-urut, tentu bisa. Nah, itu saudara. Jadi Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik. Dia menolong, dia membela orang yang kesusahan. Kayak murid-muridnya itu udah kelaparan, dia bela itu. Ya. Dia lebih mementingkan belas kasihan daripada persembahan. Jadi saudara yang kekasih, kalau saudara mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, contohnya mungkin saudara memberikan persepuluhan atau persembilan-puluhan pun ke gereja atau kemana saja, mempersembahkan sesuatu, tetapi ada di samping rumahmu yang kelaparan, kau tidak peduli. Ini Yesus mengatakan itu nggak benar, hidupmu nggak benar, nggak diterima itu persembahan itu. Lebih penting belas kasihan, saudara. Jadi itu teladan yang harus kita ikuti, Yesus bukan yang lain. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini untuk berfirman dan memberikan teladan bagaimana cara hidup yang baik yang berkenan kepada Allah.
Dia telah membuktikan kemahakuasaannya hanya dengan berkata, ulurkanlah tanganmu, maka orang itu yang sakit itu langsung sembuh. Ayat 14, lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersengkongkol untuk membunuh dia. Bayangkan saudara, guru agama Yahudi sangat luar biasa. Mereka tidak mau diajar. Mereka sudah keras hatinya. Hanya hal sepele. Ya, menurut Yesus itu sepele saja. Masa orang makan pun tidak boleh? Masa orang yang sudah sakit ini disembuhkan tidak boleh di hari Sabat? Kan ini berbuat baik, menolong orang. Jadi berbuat baik itu menurut Yesus, walau hari Sabat itu tidak ditiadakan oleh Tuhan Yesus, tetapi menolong orang itu sangat bagus, baiklah. Ya, kebetulan jumpa dengan Yesus pada saat itu, ya orang yang sakit itu disembuhkanlah. Jadi Yesus sengaja mengajar tentang hari Sabat itu sebenarnya. Memang sudah ada dahulu hari Sabat itu, dan itu sudah menjadi aturan yang baku bagi orang Yahudi. Tetapi dalam pelaksanaannya masih ada yang tidak sempurna. Jadi Yesus mau menyempurnakan itu, menggenapinya. Apa saja sebenarnya yang boleh dilakukan di hari Sabat? Apa yang tidak boleh? Siapakah yang membuat hari Sabat? Jadi Yesus mengatakan, aku adalah Tuhan daripada hari Sabat. Ya, kita baca tadi. Yesus mengatakan itu di ayat 8 tadi. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dengan jalan ini dia mengatakan, aku adalah Allah yang memberikan aturan itu. Jadi saya mau dijelaskan itu apa itu hari Sabat itu, saudara yang kekasih. Itu maksud Tuhan Yesus ini. Aku mau menjelaskan lebih detail. Kalau selama ini kalian salah dalam melaksanakannya, saya mau menjelaskannya lebih detail. Artinya pada hari Sabat boleh berbuat baik. Yang tidak boleh berbuat jahat. Lah, malah terbalik. Apa yang dilakukan oleh orang Farisi ini? Kita baca di ayat 14. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Nah, ini yang tidak benar. Ini yang nggak boleh pada hari Sabat. Ini sebenarnya yang tidak boleh. Ya, merancangkan hal-hal yang jahat di dalam hati pada hari Sabat itu tidak boleh. Jadi kalau kita mau menyucikan hari Sabat itu, kita harus melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Jadi menyembuhkan orang pada hari Sabat itu sangat baik. Boleh itu. Selama ini orang Yahudi hanya tahu kalau hari Sabat itu ada orang kerja, ada ini, langsung dihukum itu. Memang itu. Dilenyapkan. Jadi nanggung dia pengetahuan tentang hari Sabat itu. Dan Yesus mengatakan para imam itu kerjanya pada hari Sabat itu. Menyiapkan segala persiapan ibadah. Itu mereka lakukan. Jadi orang-orang Farisi itu melakukan yang tidak benar pada hari Sabat mereka lakukan. Tapi orang melakukan yang baik, mereka larang. Nah, itu dia. Jadi Yesus telah mengatakan di sini bahwa dia adalah Tuhan daripada hari Sabat. Artinya Allah yang memberikan aturan hari Sabat. Jadi kita tahu tadi kan Allah yang berfirman itu telah menjadi manusia. Itu Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, dan dia berfirman. Ketika ia berfirman terjadilah yang memang dia inginkan, kesembuhan. Jadi hanya berfirman, saudara. Allah menjadikan langit dan bumi juga hanya berfirman. Berfirman dia. Demikian juga Yesus menyembuhkan orang sakit ini hanya dengan berfirman.
Dan itu terjadi langsung, ada bukti nyatanya. Jadi ini kisah nyata saudara, bukan dongeng ini. Yang dilakukan Yesus ini kisah nyata yang dilihat sendiri oleh Matius ini, murid Yesus ini. Dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Jadi berbuat baik itu lebih bagus saudara. Kalau kita menyembah Tuhan dengan hati yang tidak benar, hati yang jahat, Tuhan Yesus mengatakan itu, persembahan itu tidak baik, tidak diterima Tuhan, tidak diterima Allah itu. Orang-orang yang hatinya memiliki dengki, amarah, ya, ingin merencanakan yang jahat di dalam hatinya kepada orang lain. Yesus mengatakan itu tidak boleh dilakukan di hari Sabat, apalagi juga di hari-hari yang lain. Artinya persembahan apapun kita berikan kepada Tuhan itu, kepada Allah itu, kalau hati kita tidak benar, hati kita jahat, Tuhan nggak terima itu. Jadi percuma. Makanya dikatakan yang kuinginkan adalah belas kasihan. Jadi mari kita, kalau kita melakukan selama ini saudara, mari kita bertobat. Ya, mari kita lakukan yang benar. Jadi menurut Yesus yang benar itu miliki hati yang berbelas kasihan. Sehingga persembahanmu diterima oleh Tuhan, oleh Allah. Itu maksudnya. Ayat 15, tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Nah, jadi Yesus menyingkir saudara, dia tidak artinya tidak memperlawankan itu. Udahlah. Sebenarnya Yesus kalau dia gak usah dia mengayunkan tangannya. Dia hanya berfirman tuh bisa orang itu buta atau mati gitulah. Itu sebenarnya, tapi dia tidak melakukan itu. Ya, karena dia masih mengajar. Dia mau mengajar mereka. Jadi ada kesabaran Tuhan kalau dia tidak menghukum kita sekarang. Saudara yang kekasih. Kalau kita melakukan apa-apa kepada Tuhan, dia adalah sabar. Dia sabar. Tetapi ada masanya juga kita bisa dihukum. Jadi jangan salah. Bisa menghukum. Dan sudah banyak yang mencoba itu. Yang menghina Tuhan. Dihukum. Yang salah itu dia lihat-lihat perkembangan. Kalau kamu tidak bisa dirubah lagi, kamu kena. Itu maksudnya. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Jadi Yesus itu yang dilakukannya saudara. Menyembuhkan. Bukan menyakiti. Kan itu kebaikan. Dia sembuhkan itu karena dia memang memiliki belas kasihan. Jadi dia menyembuhkan orang. Kasihanlah orang ini. Kadang-kadang kita juga kasihan sama orang, tapi kita tidak berbuat bisa melakukan apa-apa. Ya. Jadi supaya kita bisa juga melakukan apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini, mari kita belajar sampai dia menganugerahkan kepada kita kuasa untuk bisa menyembuhkan seperti dia. Jadi itu tidak semua orang bisa. Ya. Jadi Yesus ini memberikan teladan bagi kita. Cara hidup kita yang baik itu menolong orang lain. Yesus memberikan teladan itu, saudara. Beginilah seharusnya kamu buat. Jadi dengan cara-cara yang dilakukannya itu dia sedang mengajari orang. Kalau mau hidup berkenan kepada Allah, lakukanlah ini. Berbelas kasihanlah. Kalau ada orang yang tidak makan, kau kasih dia makan. Kalau ada sama. Kalau kau punya itu ya, kalau enggak juga ya. Kalau kau juga kelaparan sendiri, ya apa boleh buat. Ya. Jadi Yesus mengajari ini. Jadi dari ayat pertama tadi Yesus memberikan teladan hidup yang benar.
Jadi kalau orang yang kelaparan, kasih dia makan. Itu yang betul. Kalau ada orang yang sakit, kau tolong dia, sembuhkan dia. Terus kalau itu dilakukan pada hari Sabat, kan hari Sabat itu hari yang kudus. Ya. Dan itu tidak boleh dilakukan apa-apa. Tetapi dia mengatakan bahwa sebenarnya hari Sabat itu boleh berbuat baik. Jadi artinya dia merubah pola pikir, ya, standar daripada pelaksanaan hari Sabat itu. Sehingga orang-orang Farisi dan orang Yahudi itu mengerti apa sebenarnya, bagaimana melaksanakan hari Sabat itu. Bukan hanya untuk menyembah Tuhan, enggak. Hari Sabat itu juga boleh berbuat baik. Ayat 16, ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Kenapa dia lakukan itu, saudara? Karena kalau semakin banyak orang juga mungkin nggak bisa apa lagi bergerak. Ya. Ayat 17, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Ini adalah nubuatannya sebelumnya, sebelum Yesus datang. Jadi yang katakan ini Allah sendiri, inilah hambaku. Jadi dia mengatakan, itulah hambaku. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan menaklukkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Jadi Yesus sudah melakukan itu. Jadi orang tadi mau melakukan yang jahat kepada dia, dia menyingkir. Itu maksudnya. Dia menyingkir, dia tidak mempertahankan dirinya di situ, dia pergi. Udah, daripada kita ada masalah, udah pergi aja kita sembuhkan aja orang yang lain. Pergilah dia. Kalau dia mau, dia bisa langsung sebenarnya, ya. Tapi dia tidak. Dia tidak memadamkan, ya, sumbu yang pudar. Udah pudar sumbu orang Farisi ini. Nah, jadi maksudnya itu supaya hukum itu menang. Akhirnya firman Allah, artinya aturan-aturan Allah itu menang. Dan oleh sebab itu bangsa-bangsa akan berharap, ya. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Jadi seluruh umat manusia sekarang yang percaya kepada Yesus berharap kepada Yesus. Dari seluruh bangsa yang ada di dalam dunia. Baik, kita teruskan ayat 22. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Oh, ini dua. Dia buta juga, dia bisu juga. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Ya, ini saja yang dilakukan Yesus. Itulah pekerjaannya. Menolong orang. Tapi banyak orang yang nggak suka kepada orang yang menolong orang itu. Ngeri juga ini manusia. Memang manusia ini sudah disesatkan oleh setan itu. Itu kan pasti begitu kan, yang marah kan setan sudah membuat orang itu sakit. Oke, datang Yesus menyembuhkannya. Berarti yang marah itu sebenarnya antek-anteknya setan. Kenapa? Karena korbannya setan itu diselamatkan oleh Yesus. Itu dia. Kan kita baca tadi sini, kerasukan setan. Seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya. Setan marah. Sekarang pun begitu.
setannya yang marah. Memang dia pakai manusia. Begitu juga orang-orang Farisi ini dipakai oleh setan. Itu maksudnya sebenarnya. Ayat 23, maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Ia ini agaknya anak Daud. Karena dia luar biasa. Sama seperti Daud, ketika berperang itu pasti menang. Tidak pernah kalah dia. Itu maksudnya ya. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Jadinya Yesusnya yang dianggap setan. Dia menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Datang orang Farisi bilang itu setan, dia penghulu setan malah. Jadi seperti itu, dan sampai sekarang ada itu. Ada hamba-hamba Tuhan yang menyembuhkan juga saat ini. Banyak juga itu. Yang sudah ahli-ahli agama juga yang dia itu dari setan tuh. Jadi ini sudah ada 2000 tahun yang lalu sudah ada. Jadi jangan heran saudara kalau sekarang pun ada itu. Itu sudah 2000 tahun yang lalu itu. Orang-orang yang menjabat jabatan kerohanian. Wah. Kalau ada orang yang menyembuhkan karena dia sendiri tidak bisa menyembuhkan. Jadi dia bilang orang itu Beelzebul, setan. Haleluya. Ya, mari kita perbaiki pandangan kita, saudara. Yesus pernah juga dikatakan seperti itu. Seorang yang mengusir setan dibilang setan. Gimana itu? Jadi Yesus sudah merasakan ini. Apa yang saudara-saudara yang kekasih, para hamba Tuhan yang kekasih dimanapun, kalau saudara dituduh sebagai pengikut setan, ketika saudara menolong orang, jangan berkecil hati, karena kepada Yesus pun sudah dibuat yang seperti itu. Jadi anak-anak Tuhan Yesus, pengikut Yesus dimanapun, berdoalah buat orang yang sakit. Kalau ada yang sakit, doakan saja. Karena bukan kita yang menyembuhkan. Yesus sendiri yang menyembuhkan. Tapi berdoa dalam nama Yesus. Sudah pasti itu. Itu dia. Jadi orang Farisi ini memang hanya pakaian dan gelarnya aja orang Farisi, pengajar Yahudi, tapi hatinya jahat. Jadi banyak orang sampai sekarang pun itu mengaku rohaniawan, tapi hatinya gimana? Jahat hatinya. Ayat 25, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis. Dia mau atur jalan pikiran mereka. Iblis mengusir iblis, berantamlah mereka, begitulah, ya kan? Ia pun berbagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Jadi kalau iblis melawan iblis, berarti kerajaan iblis itu tidak bertahan. Itu maksudnya. Ayat 27. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Ini dia. Jadi Yesus ini juga mengetahui bahwa ada pengikut-pengikut mereka. Orang-orang Farisi ini memiliki pengikut, tetapi mungkin sudah belajar dari Yesus. Ya sama seperti ini orang murid-muridnya mengusir setan juga. Dan ada yang lain mungkin pada saat itu mengusir setan juga. Jadi kalau pengikutmu bisa seperti itu, dengan apa mereka mengusirnya? Dengan kuasa apa? Artinya dia mengatakan, mereka bisa menilai kamu, maksudnya menjadi hakimmu. Mereka lah yang akan menjadi hakimmu. Mereka lah yang menilai kamu itu benar atau salah.
28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, nah, dengar saudara ya, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Artinya Allah yang menjadi manusia itu sudah datang. Yesus mengusir setan itu dengan kuasa roh Allah. Jadi bukan kuasa biasa itu, roh Allah, kuasa roh Allah. Dia mengatakan di sini, aku mengusir setan itu dengan kuasa roh Allah. Itulah pengajaran Yesus. Maksudnya, dengar ya, dengar ya orang Farisia, gitulah. Kalau aku mengusir setan itu dengan kuasa roh Allah, itu maksudnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Inilah raja dari kerajaan Allah. Maksudnya itu sebenarnya dia mau memberitahu mereka, aku ini raja dalam kerajaan Allah. Maka kuasa roh Allah lah yang kupakai untuk mengusir setan itu. Karena aku adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Aku ini adalah Allah yang terlihat. Yang tidak terlihat adalah roh. Roh Allah itu tidak terlihat. Tetapi aku mengambil rupa sebagai manusia supaya kamu bisa melihat. Dan aku mengajarmu dan kamu tahu ketika aku berbicara. Kalau roh yang bicara padamu, bingung kau. Kalau roh itu contohnya bicara dari sana, dari sini, kita tidak ada. Kita lihat. Kan bisa kita ketakutan luar biasa. Makanya adalah kebijaksanaan daripada Allah sendiri. Dia mengambil rupa sebagai manusia. Supaya ia bisa mengajar dan memberikan teladan hidup yang benar. Itu maksudnya, saudara. Jadi Yesus menyatakan di sini, aku mengusir setan itu dengan kuasa roh Allah. Itu maksudnya, saudara. Ya. Ayat 29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Jadi caranya ini maksudnya ini. Cara Yesus dia mengikat setan itu. Ayat 30, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi Yesus mengatakan, siapa tidak bersama aku. Artinya siapa yang tidak memihak kepada aku, ya, ia melawan aku. Jadi saudara yang kekasih, kalau saudara ngaku, aku itu mengasihi Yesus, mengikut Yesus, tapi melawan, menolak firman Tuhan. Nah, itu ecek-ecek bahasanya itu. Ecek-ecek. Pura-pura mengikut Yesus katanya dia. Kami mengikut Yesus. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Dihina-hina, dikatakan itu dari setan. Wah, gimana itu? Mana yang sebenarnya ini? Ya kan? Kami pengikut Yesus, aku mengikut Yesus. Nah, itu kan ngomong kosong itu. Yesus mengatakan, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Jadi itu kata Yesus ini. Jadi sudah dia sampaikan ini. Ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Jadi Yesus menegaskan ini. Tadi dia mengatakan dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Roh Allah, aku mengusir setan. Oke? Artinya kalau ada yang mengatakan itu juga dari setan, dia menghujat Roh Kudus. Itu tidak bisa diampuni. Saudara yang kekasih, jangan bermain. Jangan bermain-main dengan itu, saudara. Kalau ada hamba-hamba Tuhan menyembuhkan orang lain,
dan saudara mengatakan itu dari setan, Yesus mengatakan itu menghujat Roh Kudus, itu tidak akan diampuni. Yesus mengatakan itu, bukan saya. Ini. Karena dia tadi menyembuhkan orang. Yesus mengatakan, aku mengusir setan itu dengan kuasa Roh Allah. Tetapi orang Farisi ini mengatakan itu dari Beelzebul. Artinya itu menghujat Roh Allah, kata Yesus. Dan itu tidak akan diampuni. Kalau tidak diampuni, kalau Tuhan tidak mengampuni kita, sudah jelas tempat kita di mana. Sudah pasti di dalam neraka. Jadi hati-hati saudara. Ini Yesus mengatakan ini. Jadi kita harus belajar dari Tuhan Yesus apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh. Artinya kalau ada hamba Tuhan yang menyembuhkan orang, jangan sembarangan menuduh. Karena Yesus menyembuhkan orang yang buta dan bisu. Dia sembuhkan itu, orang Farisi mengatakan itu dari Beelzebul. Sementara Yesus mengatakan dengan kuasa Roh Allah aku melakukan itu. Tetapi kalau kamu mengatakan itu dari Beelzebul, berarti kamu menghujat Roh Kudus. Jadi begini saudara, dia mengerti ya, Roh Allah itu tadi dikatakan Roh Allah, sekarang dibilang Yesus Roh Kudus, itu sama. Roh Kudus, Roh Allah, hanya satu itu semua. Ya. Jadi orang yang menghujat Roh Kudus itu tidak akan diampuni. Ayat 32, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Kenapa Yesus mengatakan itu? Artinya, Yesus memang spesial datang ke dalam dunia ini. Ya, dan memperingatkan, kalau aku ini kalian hina-hina, itu enggak masalah. Karena aku masih bisa mengampuni kalian itu. Tapi kalau Roh Allah, Roh Kudus kalian hina, kalian tentang itu, kamu tidak diampuni di dalam dunia ini dan juga di dunia yang akan datang. Karena anak manusia itu, karena aku ini memang sudah dinubuatkan untuk menanggung semua itu. Tapi Roh Kudus tidak. Ya, dia mau menjelaskan ini. Ya, mau menjelaskan bahwa memang tugasku untuk misi penyelamatan. Jadi hal-hal itu saya sudah memang siap untuk itu. Itu maksudnya. Ya, sudah siap. Masih bisa diampuni. Ini saatnya ketika dia masih mengajak saudara ya. Ketika ia masih manusia. Selama 33 tahun. Setelah itu kembali, ya itu maksudnya tadi. Sudah kembali dia pada posisinya semula. Ya tidak begitu lagi. Itu maksudnya. Jadi hanya pada saat misi penyelamatan itu boleh kamu lakukan itu. Tapi sekarang tidak bisa. Ya, dulu ya. Itu maksudnya. Jadi Yesus mengatakan ini. Karena Yesus itu adalah Roh sendiri. Ya, Roh Allah sendiri dia itu. Roh Allah yang telah menjadi manusia. Itu terjadi ketika Roh Kudus turun atas Maria. Yesus itu bukan manusia biasa. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Roh Allah yang menjadi manusia. Turun atas Maria. Langsung ke rahimnya. Jadi janin. Dia ambil rupa sebagai manusia supaya bisa dilihat. Roh Allah itu tidak bisa terlihat. Tetapi dia ambil rupa. Sebagian. Makanya dia mengatakan dia adalah anak. Nah, yang lainnya Bapa. Artinya kecil besar. Itu maksudnya, bukan beranak Allah itu, enggak. Itu dia, ya. Baik, kita teruskan. 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya.
Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Nah, ini dia. Jadi Yesus mengajarkan orang pada saat itu, kamu lihat dari apa perbuatan yang orang yang bisa diteladani itu, yang mana yang berbuat baik itu atau yang berbuat jahat. Jadi Yesus memberikan kepada mereka teladan. Hal inilah yang boleh dilakukan. Belas kasihan kepada orang lain, mengasihi, menyembuhkan orang, itu hal-hal yang baik. Tapi kalau yang kamu buat itu bersekongkol untuk berbuat jahat, pasti itu tidak baik. Berarti kamu itu pohon yang tidak baik. Hasilnya yang kau hasilkan itu kejahatan. Buahnya buah kejahatan. Jadi bagi orang yang mengaku dia adalah guru agama Yahudi, orang Farisi pada saat itu mengaku mereka itu memang orang beragama, tetapi buahnya apa? Persengkokolan untuk berbuat jahat. Sementara Yesus mengajar sebagai guru dia pada saat itu maksudnya ini ya, dia memberikan buah yang baik. Berbelas kasihan kepada orang lain, menyembuhkan orang lain. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Nah, dia langsung ngamuk. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Artinya sebenarnya hatimu itu tidak baik. Makanya keluar dari mulutmu kata-kata yang tidak baik. Jadi itu tanda-tanda. Jadi saudara yang kekasih, anak-anak Tuhan, kalau kita juga mengatakan sesuatu di TikTok atau menulis sesuatu di TikTok, mari kita tampilkan kita sebagai anak-anak Allah. Kita tulis kata-kata yang baik. Jadi Yesus mengatakan di sini, keturunan ular beludak itu akan mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Ya, katakan, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Artinya apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan itu gambaran siapa kita sebenarnya. Itu maksudnya. Kalau kita tulis yang nggak benar, yang dengki, nah itu kita itu sebenarnya dengki. Kita itu jahat sebenarnya. Maksud Yesus ya. Itu meluap dari dalam hati, dari hati. Jadi bukan walaupun penampilan kita orang yang beragama, tapi yang keluar dari mulut kejahatan. Nah, Yesus mengatakan itu ular beludak, keturunan ular beludak katanya. Ya. Ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi artinya begini saudara, orang dapat dilihat dari apa yang dikeluarkannya. Dari mulutnya, dari tulisannya. Itu dia. Itu maksud Yesus. Ya, sudah jelas kalau kata-katanya tidak baik, ya itu orang jahat. Walaupun dia bajunya baju orang yang alim ulama. Contohnya dia pakai baju yang kalau dia pendeta dia contohnya ya, dia pakai jubah, dia pakai jas, pakai dasi. Wah, tapi yang dikeluarkan dari mulutnya jahat. Di situ baru dilihat, oh itu sebenarnya ini orang jahat. Dia mengeluarkan kata-kata yang jahat. Nah, tapi kalau dia contohnya dia menyembuhkan orang, walaupun penampilannya biasa-biasa saja, itu sebenarnya orang yang baik. Itu orang yang berkenan kepada Allah. Nah, itu dia. Ayat 36.
Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Itu. Jadi Yesus ini adalah Allah yang hidup. Dia adalah hakim pada akhir zaman. Dia adalah hakim. Ya, jadi apa yang dikatakan ini, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ya, jadi pada hari penghakiman itu Yesus memanggil semua orang, ya, membangkitkan semua orang, dan orang yang baik selama ini, yang berbuat baik selama hidupnya, dia akan bangkit untuk mendapatkan hidup yang kekal. Sedangkan orang yang jahat dibangkitkan juga untuk dihukum. Nah, itu. Jadi Yesus tahu itu. Sekarang pun Yesus ada di sini. Dan dia ada di tempat saudara. Dan dia melihat semuanya, ya, saudara. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Luar biasa. Jadi Yesus mengatakan ini, saudara. Apa yang kita ucapkan itu, itulah yang menjadi penentu kita mau dihukum atau kita dibenarkan. Jadi anak-anak Tuhan dimanapun, mari kita berkata-kata yang baik dan benar. Jadi orang-orang yang mengikut Yesus, menjadi pengikut Yesus, harus meneladani Yesus dan mengikuti perintah Yesus, yaitu melakukan kebenaran, mengucapkan hal-hal yang baik, ya. Tidak mengucapkan hal-hal yang sia-sia tadi. Karena itu harus kita pertanggungjawabkan. Jadi semua anak-anak Tuhan yang memberikan komentar di TikTok atau dimanapun, di Facebook atau dimanapun, saudara yang kekasih, kita harus mempertanggungjawabkannya itu. Jadi marilah kita berbuat baik. Kita keluarkan kata-kata yang baik. Nah, jadi inilah aturan hukum yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Yang tadi ada hukum satu pertama tadi, kita jangan menghujat Roh Allah. Terus di sini dikatakan lagi, kita jangan mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Nah, itulah. Oke. Ayat 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus. Jadi ini ada ahli Taurat, tadi hanya orang Farisi, sekarang ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus. Guru, kami ingin melihat sesuatu tanda daripadamu. Wah, mereka mau tes lah gitu. Apa tandanya? Bahwa kamu ini dari Allah. Apa tandanya? Sehingga kamu bisa kasih aturan-aturan ini itu. Itu maksudnya kan Yesus memberi peraturan-peraturan tadi. Jadi mereka minta tanda bahwa kau berkuasa untuk membuat itu. Kamu mengatakan kamu yang berkuasa atas hari Sabat. Apa tandanya? Ayat 39, tetapi jawabnya, artinya jawab Yesus kepada mereka. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Jadi Yesus mengatakan itu tidak ada jalan lain sama kalian ini. Hanya tanda Nabi Yunus yang diberikan sama kalian ini. Artinya perkataan saya ini bisa kalian lihat nanti. Gak ada tanda yang lain yang bisa diberikan kepada angkatan yang jahat. Bagi orang yang jahat, ya seperti kalian ini,
ya ahli-ahli Taurat ini saudara, yang dikatakannya ini. Mereka itu angkatan yang jahat. Ahli Taurat, pengajar-pengajar Yahudi, dia berkata ini. Hanya tanda Yunus yang diberikan kepadamu. Ayat 40, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi tanda itu baru terjadi setelah Yesus disalibkan dan dia mati. 3 hari 3 malam dia ada di dalam perut bumi. Nah, itu tandanya. Jadi bagi angkatannya ya, disitulah mereka baru sadar dia ya, betul juga yang dibilangnya itu. Karena Yesus bangkit dari antara orang mati, dia bangkit, itulah tandanya. Dia mati 3 hari tapi dia bangkit kembali. Itulah tanda yang diberikan kepada orang-orang jahat supaya mengerti bahwa aku ini memang Allah yang telah menjadi manusia. Aku berkuasa untuk memberikan nyawaku dan aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Ketika Yunus juga masuk ke dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Itu tandanya maksudnya. Begitulah. Seperti itulah tanda yang diberikan kepada orang yang jahat yang tidak bertobat. Jadi artinya sesuatu yang luar biasa, bukan tanda-tanda biasa seperti yang tadi menyembuhkan orang. Berarti nggak mempan lagi sama mereka itu. Menyembuhkan orang, membuat air jadi anggur, itu artinya bagi angkatan yang jahat tidak akan berterima itu lagi. Jadi hanya satu-satunya lah. Artinya kalau aku ini bangkit dari antara orang mati, itulah tandanya. Artinya aku mati 3 hari saja, terus bangkit. Nah, jadi itulah yang disampaikan kepada orang-orang Farisi ini dan ahli-ahli Taurat. Ayat 41. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Nah, jadi Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi ini, nanti kamu akan seperti ini. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit. Ya, sama-sama bangkit kalian nanti orang Niniwe. Tapi apa yang terjadi, kamu nanti akan melihat orang Niniwe itu sudah bertobat ketika diperingatkan. Kan ketika Yunus memperingatkan orang Niniwe itu, mereka bertobat, mereka berpuasa 3 hari 3 malam. Sehingga mereka diampuni oleh Tuhan. Sehingga kota itu tidak ditunggang balikan oleh Tuhan. Karena bertobat. Tetapi angkatan ini tidak mau bertobat. Ya, itu maksudnya. Itu hanya disampaikan oleh Yunus. Yunus itu adalah seorang nabi. Tapi aku ini lebih daripada Yunus. Itu maksud Tuhan Yesus. Lebih daripada Nabi Yunus. Aku ini lebih daripada Nabi Yunus. Dia mau menyampaikan ini, aku adalah Allah yang menjadi manusia. Kamu tidak percaya. Sedangkan orang Niniwe itu hanya manusia biasanya. Hanya nabinya. Bisa orang Niniwe ini bisa bertobat. Ini Allah yang telah menjadi manusia. Memperingatkan kamu tidak bertobat. Nah, itu maksud Tuhan Yesus ini. Jadi pada hari penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit. Nah, mereka bangkit dan dibenarkan. Menerima apa? Menerima hidup yang kekal. Tapi kamu bangkit untuk dihukum. Itu maksudnya. Itu kata Yesus ya.
Ayat 42. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Jadi Yesus menyampaikan ini, aku ini lebih dari Salomo. Sedangkan ratu dari ratu Seba itu datang, ya, dan dia menghormati hikmat Salomo, ya. Dia mendengar hikmat Salomo. Tapi aku ini lebih daripada Salomo, kenapa kamu tidak dengar? Salomo itu hanya raja dunia, aku ini raja dari kerajaan sorga. Itu maksud Yesus, saudara. Kamu tidak mau dengar. Ayat 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi, teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Itu. Artinya angkatan yang jahat ini, kalau dibersihkan pun, contohnya, ya, setannya itu dibersihkan. Karena mereka itu dipengaruhi oleh setan. Contohnya sudah bersih. Tapi akan pulang lagi roh jahat itu kepada mereka. Jadi artinya bagaimanapun orang ini mau diperbaiki sekarang nggak bisa. Jadi orang-orang Farisi ini, pengajar Yahudi ini dan ahli-ahli Taurat ini, menurut Tuhan Yesus tidak bisalah diperbaiki mereka. Karena mereka tidak memihak kepada Allah. Jadi kalau contohnya mereka dibersihkan, hari ini dia bersih, tidak ada lagi roh jahat di dalamnya. Jadi roh itu sudah keluar. Nanti pulang dia pulang ke dalam orang itu lagi, orang Farisi atau ahli Taurat ini. Dan dia lihat sudah bersih, dia panggil lagi 7 yang lebih jahat, 7 lagi roh lain, sehingga orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat ini makin jahat dia. Itu maksud Yesus. Artinya angkatan yang jahat ini, maksudnya ahli-ahli Taurat ini sudah parah. Tidak bisa dibersihkan. Makanya hanya dikasih kepada mereka tanda Yunus. Untuk bisa melihat aja bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri yang memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Dia dapat bangkit dari antara orang mati. Itu dia. Dia mati tapi bangkit. Nah. Oke, ayat 46. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapakah ibuku? Siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Jadi Yesus mengatakan bahwa ibunya dan saudara-saudaranya adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan.
Artinya orang-orang yang mau taat kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi dia sambil mengajar ini, saudara. Itulah ibunya. Jadi ditunjukkan murid-muridnya itu kan orang yang mengikut dia. Inilah ibuku, inilah saudaraku. Jadi orang yang mengikut itu, mengikut aku itu, itulah ibuku. Artinya orang itulah yang memiliki hubungan dekat dengan aku. Kalau berbicara tentang keluarga ini artinya keluarga inti. Nah, jadi pada saat itu Yesus menunjuk murid-muridnya, inilah keluarga intiku. Jadi kalau kita sudah menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh, kita digolongkan sebagai keluarga inti oleh Tuhan Yesus. Amin. Ayat 50, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Luar biasa. Jadi kita bersemangat, saudara. Yesus menganggap kita sebagai keluarga intinya. Kenapa? Karena kita melakukan kehendak Bapa di sorga. Luar biasa. Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka Yesus mengatakan kita adalah keluarga intinya. Luar biasa. Bersemangatlah saudara, saudara yang kekasih yang menerima firman Tuhan pada hari ini. Kalau saudara menerimanya dan melakukannya, Yesus mengatakan kepadamu, ya, kamu adalah keluarga inti. Wah, sudah pasti di hari penghakiman saudara akan dibangkitkan untuk menerima hidup yang kekal. Tapi bagi orang yang menolak dia, menolak firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, Yesus mengatakan dia itu akan mempertanggungjawabkan hal-hal yang sia-sia yang dilakukannya, menghujat Roh Kudus. Dan dia akan dibangkitkan oleh Yesus sendiri, kemudian akan dihukum. Karena Yesuslah hakim itu. Tidak ada yang lain. Hakim pada hari penghakiman adalah Yesus sendiri. Demikian saudara, saya percaya saudara sudah mengerti seluruh firman yang telah disampaikan ini. Dan marilah kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Kita harus menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Jangan kita seperti Yudas Iskariot, hanya mendengar, menyaksikan keilahian itu, keajaiban itu, tetapi dia tidak melakukan firman Tuhan. Sehingga Yesus menolak dia. Pada akhirnya Yesus mengusir dia. Ya. Artinya pintu pengampunan ditutup. Jadi sebelum pintu pengampunan ditutup, bertobatlah. Nah, itu maksudnya. Nah, masih ada waktu. Ya, Pak, masih ada waktu. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh, akuilah dosamu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampunimu. Karena Allah adalah setia dan adil, Dia akan mengampuni kalau sungguh-sungguh sudah. Sungguh-sungguh, bukan berpura-pura mau jadi Kristen saja, itu nggak benar. Jadi Kristen pun belum tentu. Ya, melakukan kehendak Allah itu yang betul. Bukan harus jadi Kristen juga sebenarnya menjadi pengikut Yesus, enggak. Ya, yang penting kamu harus melakukan perintahnya, menjadi muridnya, itu yang betul. Ya. Kan Yesus mengatakan, Yesus menunjuk murid-muridnya. Inilah ibuku, inilah saudaraku. Artinya kita ini jadi keluarga inti Tuhan kalau kita melakukan kehendak Bapa di sorga. Sebelum saudara meninggalkan dunia ini, marilah lakukan hal-hal yang baik. Begitu kata Tuhan. Jadi orang yang baik, yang melakukan hal-hal yang baik, akan bangkit untuk mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi orang yang jahat akan bangkit untuk dihukum.
Demikian saudara, firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biar segala puji hormat hanya kepada Dia saja. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.